Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, kita selalu haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga bisa melakukan kegiatan pembelajaran. Meskipun dalam kondisi pandemi yang seperti ini, Ibu harapkan kita semua tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, di video kali ini Ibu akan membahas materi yaitu interaksi manusia dengan lingkungan, yaitu pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5, tema 2, subtema 1. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan lingkungan untuk berinteraksi. Nah, ada yang tahu apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Alam beserta isinya, baik yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau lingkungan alam, maupun yang diciptakan oleh manusia atau lingkungan buatan. Di sini kita akan membahas beberapa jenis lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan sosial, di mana manusia saling bekerja sama, saling membantu untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan budaya. Lingkungan budaya adalah seperangkat keyakinan, praktik, kebiasaan, dan perilaku yang dianggap umum oleh semua orang yang hidup di populasi tertentu. Lingkungan budaya dapat membentuk cara setiap orang berkembang, mempengaruhi ideologi, dan kepribadian. Yang ketiga adalah lingkungan ekonomi. Manusia saling bertransaksi dan berjual beli untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, serta masih banyak contoh-contoh lainnya. Oke, kita langsung ke definisi interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antara satu individu atau kelompok dengan individu kelompok lain. Di lingkungan manapun, setiap orang tidak bisa menghindari interaksi. Di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sosial budaya, ataupun di lingkungan ekonomi, pasti akan terjadi interaksi. Interaksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sangat banyak, tidak hanya kebutuhan primer, tetapi juga kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier. Jadi, jika interaksi tidak dilakukan, maka kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi. Sebagai contoh, manusia memerlukan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk itu, manusia perlu memperoleh bahan makanan dengan cara berinteraksi. Misalnya, penjual makanan harus berinteraksi dengan pedagang bahan makanan di pasar. Pedagang di pasar untuk mendapatkan barang yang baik juga harus berinteraksi, misalnya dengan petani. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup seperti pangan atau makanan, sandang atau pakaian, serta papan atau tempat tinggal. Yang kedua, yaitu kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer, seperti hiburan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan terakhir yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Contohnya, perhiasan. Berikutnya adalah interaksi manusia dengan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami oleh Tuhan Yang Maha Esa. Laut, gunung, sungai, awan, dan sebagainya merupakan bagian dari lingkungan alam. Suhu udara, tanah, iklim, cuaca juga merupakan bagian lingkungan alam, baik biotik maupun abiotik. Lingkungan biotik merupakan lingkungan alam yang berupa makhluk hidup, sedangkan lingkungan abiotik berupa benda mati. Di sini,
Contoh biotik ada manusia, serta makhluk hidup lainnya, hewan-hewan. Kemudian, abiotik ada suhu udara, tanah, iklim, dan cuaca, serta sinar matahari. Selanjutnya, manusia berinteraksi dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan alam dilakukan melalui penyesuaian diri atau adaptasi dengan lingkungan. Sebagai contoh, petani menanam padi menyesuaikan dengan waktu tanam. Begitupun nelayan melaut menyesuaikan dengan waktu yang tepat atau menyesuaikan keadaan cuaca. Interaksi manusia dengan lingkungan alam juga dilakukan dengan cara mendominasi alam, seperti eksplorasi alam berupa penebangan hutan secara sembarangan, penggalian pasir di sungai, atau membuka lahan baru dengan cara membakar hutan. Berikutnya yaitu interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial akan menghasilkan interaksi sosial. Interaksi sosial melibatkan individu atau perseorangan atau kelompok. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial terjadi jika individu atau kelompok individu saling berkomunikasi atau berhubungan. Jadi, komunikasi adalah syarat utama terjadinya interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya, dan ada kontak sosial antara mereka. Interaksi sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, keinginan meniru orang lain atau imitasi. Kedua, keinginan untuk mempengaruhi orang lain atau sugesti. Ketiga, keinginan untuk sama dengan orang lain atau identifikasi. Dan rasa tertarik kepada orang lain atau simpati. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita sebagai manusia bisa melakukan interaksi dengan sesama dan lingkungan dengan cara yang baik. Semoga pandemi yang kita rasakan pada saat ini cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan kegiatan seperti biasa. Ibu juga berharap video ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.